Nama saya Puput Setioko, owner atau pemilik dari Jamur Borobudur. Borobudur ini saya mulai di tahun 2013. Di awalnya di budidaya jamur. Jadi kita fokus ke budidaya jamur, jual jamur mentah, jual medianya, jual bahan baku. Kemudian 2016 itu kita ke pengembangan olahan jamur atau keripik jamur kita supply ke tempat oleh-oleh, warung kayak gitu. Kemudian di tahun 2018 kita pengembangan lagi ke wisata edukasi ini karena tempatnya karena dekat Borobudur, jadi banyak wisatawan yang berlalu lalang. Nah, saya punya ide untuk memperkenalkan proses pembuatan jamur itu seperti ini. Jadi dari proses awal serbuk kayunya sampai ke jadinya dan bisa dicoba masyarakat seperti apa, nanti bisa diedukasi di Jamur Borobudur ini. Jadi kenapa saya milih jamur? Jadi milih jamur itu karena saya itu tadi awalnya emang benar-benar suka jamur. Yang kedua itu karena jamur itu gimana ya, susah dipelajari. Jadi saya itu tertantang dengan prosesnya jamur. Kenapa sih nggak banyak orang yang budidaya jamur? Kenapa sih beda sama kayak tanam cabai, tanam beras, ataupun tanam padi, tanam jagung yang lain, itu kan banyak banget. Nah, yang di jamur itu kenapa kok nggak sebanyak itu? Oh, ternyata prosesnya itu yang sulit. Nah, saya tertantang di situ. Kayak gitu. Kalau untuk backgroundnya, dulu saya mah jurusan mesin, SMK mesin. Tapi sekarang saya ngambil kuliah lagi pariwisata semester 3. Untuk kesulitan itu dari awal, kalau emang benar-benar belum tahu tentang jamur ya sulit semua, Mbak. Oh iya. Ya, karena proses jamur itu kan ada proses namanya nanti proses pencampuran, terus pengomposan, setelah itu ada proses sterilisasi. Proses sterilisasi itu proses mematikan bakteri atau jamur liar yang dibawa dari serbuk kayu itu dengan syarat disterilisasi atau dikukus dengan suhu 100 derajat selama 10-11 jam, ditahan beberapa jam kayak gitu. Kemudian setelah sterilisasi ada proses inokulasi. Nah, inokulasi itu harus seperti apa SOP-nya. Nah, itu yang sulit sebenarnya itu proses pembuatannya. Tapi kalau udah namanya suka atau senang ya dipelajari terus. Tapi kalau emang kalau di awal mindsetnya cuma buat wah ini usaha dan untung mindsetnya tujuannya cuma buat laba, itu kayaknya nggak cocok kalau di jamur. Karena pasti ketemunya pasti gagal dulu kan. Tapi kalau saya di awal karena emang udah suka dengan prosesnya ini, ya udah gagal pun ya udah kita lanjut lagi karena emang semakin penasaran kenapa kok kemarin gagal. Kita cari lagi solusinya. Oh, inokulasinya salah, oh proses sterilisasinya salah, oh proses itunya salah. Kita ulang sampai ketemu formulanya, baru oh ternyata. Nah, itu kemarmanya itu di situ. Puas gitu ya. Kepuasannya itu di situ ketika kita memecahkan masalah itu. Sebenarnya kalau saya itu makanya saya memilih jamur itu. Jadi jamur yang kita budidaya itu ada jamur kuping. Jadi jamur kuping itu biasanya kalau buat timlo, tekwan yang hitam itu. Kemudian ada jamur tiram. Jamur tiram itu yang mungkin sering ditemui di pasar-pasar. Jamurnya putih berbentuk tudung kayak kerang tiram itu. Kemudian ada lingzi atau obat lah, itu jamur tapi sejenis jamur obat ya dari Shinsei kayak gitu. Tapi itu paling sulit, jadi jamur yang sulit untuk dibudidayakan, prosesnya paling lama. Jamur lingzi. Untuk pemasaran kita punya masing-masing pasar. Jadi kayak
kayak di budidaya sendiri kita punya mitra-mitra jamur, kayak kita medianya itu yang tadi yang ditaruh-taruh itu kita jual juga Mbak. Jadi kita menggandeng teman-teman di wilayah Magelang, siapa sih yang mau budidaya jamur tapi tidak mau proses pembuatannya, jadi kita jual medianya. Contohnya mbaknya mau budidaya jamur tapi kan nggak mau proses-proses ininya, mbaknya terus beli medianya yang tadi, nanti di rumah tinggal perawatan. Nah perawatan setelah itu kan nanti panennya kita tarik lagi. Artinya budidaya jamur ini bisa di skala rumahan ya? Iya bisa skala rumah. Nah itu kita juga usahanya di situ untuk pemasaran yang budidaya. Terus kita juga jual peralatan. Nah sebelum peralatan kita jual, kita kan jual pelatihan juga. Oh ada pelatihan juga. Pelatihan kayak mbaknya tadi kan udah awal beli backlognya atau medianya. Nah kemudian ada kan beberapa petani yang pengen berkembang. Saya pengen bikin kayak saya gitu, bikin sendiri. Nah kan kita buka pelatihan. Nah setelah itu otomatis setelah pelatihan mereka membutuhkan peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya jamur, termasuk bibit, plastik, tutup, cincin, kapas dan lain-lain. Nah itu kita juga jual bahan-bahan tersebut. Nah itu yang budidaya. Nah untuk olahan kita juga pasarnya berbeda lagi. Kalau olahan dulu sampai sekarang ada kayak toko-toko, tempat oleh-oleh, hotel begitu. Nah yang terbaru pasar wisata ini. Jadi pasar wisata itu pasar yang tujuannya untuk mengedukasi para pengunjung dan buat oleh-oleh dari benar-benar ini loh buatan dari Borobudur. Bukan cuma sekedar ini belinya di Borobudur tapi belinya di Semarang. Made in Semarang kan banyak tuh Mbak. Banyak. Nah ini benar-benar mereka ketika pulang dia membawa cerita, bukan sekedar ini loh oleh-oleh saya, tempatnya langsung, pembuatannya langsung. Untuk teman-teman yang mungkin lagi membuka usaha atau putus asa dengan keadaan mungkin atau usahanya nggak jalan-jalan, yang penting tetap istiqomah karena emang proses belajar untuk menjadi bisa itu emang nggak semudah yang dibayangkan, bahkan banyak banget kesulitan-kesulitan yang nanti akan ditemui, tapi tetap istiqomah pasti akan ketemu jalannya karena kita nyarinya itu solusi kayak gitu.